Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Eee, di sini saya akan menyampaikan tentang ergonomi dan microbricks di tempat kerja. Oke, yang pertama untuk tentang ergonomi dahulu ya. Ini ergonomi, menurut beberapa peneliti dari Wigno Subroto tahun 2003, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari aspek manusia dalam bekerja agar dapat bekerja dengan efisien, nyaman, serta menyesuaikan pekerjaan dengan karakteristik manusia. Lalu, menurut McCormick dan Sanders pada tahun 1987, ergonomi adalah cabang ilmu yang berhubungan, dengan pemahaman tentang interaksi manusia dengan sistem, eee, dan peralatan, serta penerapannya untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam bekerja. Nah, di sini pentingnya ergonomi ya, rekan-rekan. Salah satunya adalah meningkatkan, produktivitas, di sini produktivitas dalam, bekerja ya. Karena penerapan ergonomi yang baik juga memungkinkan pekerja untuk bekerja dengan postur tubuh yang alami dan peralatan yang sesuai. Hal ini juga, mengurangi waktu yang terbuang karena ketidaknyamanan atau cedera yang mendukung alur kerja yang lebih efisien. Hasil output-nya juga itu bisa meningkatkan, tanpa membantu kerja fisik ya. Lalu yang poin kedua, mengurangi kelelahan dan, nyeri otot. Di sini, eee, mengurangi kelelahan nyeri otot ini, postur kerja yang salah juga atau repetisi gerakan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketegangan otot dan kelelahan ya, rekan-rekan. Makanya dengan intervensi ergonomi seperti penyesuaian posisi duduk, tinggi meja, dan istirahat yang terjadwal atau yang biasa disebut dengan micro breaks, ketegangan otot juga bisa diminimalkan gitu dengan, kajian ergonomi ini. Membantu pekerja juga tetap bertenaga dan, fokus dalam bekerja sepanjang hari. Nah, yang ketiga, poin ketiga itu mencegah gangguan muskuloskeletal atau nyeri punggung, carpal tunnel syndrome sindrom, leher kaku, dan low back pain. Gangguan muskuloskeletal ini atau MSDS ini, nyeri punggung bawah yang biasanya juga, eee, itu, lumayan baik untuk mencegah, hal tersebut jika penyesuaian ergonomi di tempat kerja sudah bisa, berjalan dengan baik gitu. Lalu leher kaku juga bisa dari posisi kepala yang terus menunduk karena memang tidak sejajar dengan, monitor. Lalu ada yang terakhir meningkatkan kepuasan dalam kesejahteraan kerja, yaitu lingkungan kerja yang mendukung juga dan kesehatan fisik juga berkontribusi besar pada kepuasan kerja. Jadi ketika pekerja merasa didukung dan tidak merasakan ketidaknyamanan kronis, motivasi kerja juga meningkat gitu. Loyalitas pada perusahaan pun akan lebih kuat. Hal ini berdampak pada iklim kerja yang lebih positif, secara keseluruhan ya rekan-rekan. Nah ini sih, salah satu kajian ergonominya. Nah ini ada 2 eee penilaian, 2 step kajian, yaitu dengan analisis postur kerja dan, tinjauan keluhan ketidaknyamanan. Nah, ini metode yang biasa, kita gunakan atau tim pihak departemen gunakan, eee, yang salah satunya adalah ROSA untuk analisis postur kerjanya atau Rapid Office Strength Assessment. Di sini Rapid Office, Strength Assessment ini adalah metode yang untuk mengamati posisi pekerja di perkantoran, apakah, cara duduknya sudah sesuai, apakah workstation-nya sudah sesuai desainnya atau belum, gitu. Dan apakah pekerja juga sudah, mengetahui tentang postur netral gitu. Karena memang ergonomi ini, tujuan inti utamanya adalah, untuk, pekerja itu, bisa memenuhi, atau memaksimalkan postur senetral mungkin dalam bekerja, baik itu di perkantoran atau di industri gitu. Lalu yang, step tinjauan keluhan ketidaknyamanannya itu,
ya adalah CMDQ ya, Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire. Nah, itu adalah metode subjektif atau, keluhan langsung dari pekerja, misalnya pada bagian tubuh mana nih yang sering pegel, seberapa sering, dan seberapa mengganggunya. Tuh selain CMDQ juga ada lagi ya, bisa dengan Gotrack atau Nordic Body Map, cuma memang, kami lebih, sering menggunakan dengan CMDQ Questionnaire. Nah, dari situ, dari kedua hasil, kajian ergonomi tersebut, kita akan mendapatkan tingkat resikonya nih. Tingkat resikonya ini setelah kita punya data dari observasi ROSA, kuesioner CMDQ, kita bisa menilai tingkat, risiko ergonominya ya, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Nah, itu. Ini penting juga kan untuk menentukan langkah selanjutnya untuk perbaikan dan pengendaliannya. Nah, apakah bagaimana nih dari workstation-nya harus didesain atau dari kitanya juga sudah sesuai belum, melakukan, apa, micro breaks atau istirahat jeda sebentar gitu. Pengendaliannya juga bisa ditentukan juga tinggi, rendah, sedangnya itu dari penilaian, ROSA juga bisa didukung. Dari CMDQ-nya juga nanti kita lihat, berapa persen dalam satu, perkantoran atau industri itu yang mengalami, keluhan, muskuloskeletalnya. Lebih banyak di bagian punggung kah, atau di leher, atau di lengan, gitu. Nah, ini area desain yang perlu diperhatikan ya, rekan-rekan, yaitu, dari posisi duduk ya, kursi yang mendukung punggung, kaki juga yang menyentuh lantai, dan, sudut antara paha dan kaki itu membentuk 90 derajat gitu kan. Lalu keyboard dan mouse-nya juga sejajar dengan lengan bawah, dengan posisi netral dan pergelangan tangannya juga. Pencahayaan juga menjadi, faktor yang cukup menentukan ya rekan-rekan, karena itu akan menentukan, kelelahan kerja dari mata, karena untuk pekerja yang di kantoran juga mempengaruhi, membutuhkan cahaya yang cukup. Nah, apa, untuk menyamankan bekerja gitu dalam waktu yang lama untuk di perkantoran. Nah, ini, salah satu yang tadi sudah saya jelaskan tentang Rapid Office Trend Assessment. Di sini ada, penilaian dari pengamatan yang biasa kami lakukan itu, biasa kita mengamati nih di apa, pekerja kantor ini dari posisi duduknya, dari cara dia memegang telepon sorry, telepon, lalu dari bagaimana dia bersandar, apakah di kursinya juga ada sandaran, lengan yang sudah sesuai atau belum. Dari sini, ada section A, yaitu dari chair height, pendek, chair height ini gimana nih, ketinggiannya ini udah bisa di-adjustment atau belum. Kalau dari pendek ini apakah di paha bawah itu sudah ada apa, dari cara duduknya itu apakah sudah sesuai, apa ada tekanan, di bagian bawah, paha ya gitu. Lalu di armrest-nya juga nih, armrest-nya juga apakah sudah support untuk sikunya yang sejajar dengan bahu atau lalu ada back support juga, apakah back support-nya sudah sesuai atau belum, apakah sudah, memberikan kenyamanan bagi pekerjanya gitu. Lalu di section B juga ini ada monitor dan telepon ya, monitor ini di sini di section B, bagaimana posisi duduk dengan layar PC atau laptop sejajar atau belum, eee baiknya kalau memang belum harus didesain ulang kembali dan disesuaikan ketinggiannya, mau minta kursinya atau dari layarnya. Lalu ada posisi telepon juga itu di section B, apakah jika ada telepon di meja kerjanya, apakah jaraknya terjangkau oleh tangan atau, terlalu jauh dari jangkauan, gitu. Lalu di section ini ada mouse dan keyboard, apakah di keyboard-nya ini, eee, memberikan postur netral atau postur janggal pada pergelangan, dan mouse-nya pun juga sama. Nah, ini salah satu tabelnya ya, tabel dari penilaian ROSA section A, itu dari skor dari headband-nya, dari ketinggiannya, dari kursi, dan armrest dan back support. Section B-nya juga yang tadi monitor dan telepon, section skornya juga keyboard dan mouse, di juga ya di situ. Jadi dari durasi kerja itu mempertambah penilaian, seberapa parah dari, gangguan, ergonomi tersebut. Nah, ini skor dari ROSA-nya, 1 sampai 3 ini tingkat resikonya memiliki tingkat resiko rendah,
tindakan yang disarankan tidak perlu tindakan segera atau uh, sudah memenuhi dari apa kajian ergonomi tersebut ya, sudah sesuai gitu dari posisi kerjanya, dari ketinggian monitornya, dari kursinya. Lalu skor yang nomor 4 dalam tingkat resiko sedang, nah itu perlu observasi dan edukasi postur. Bagaimana sih postur yang baik dalam bekerja di perkantoran. Ini poin skor 5 sampai 7 ini terkait resiko tinggi, butuh intervensi dari suami itu sendiri. Nah ini untuk skor saya 8 sampai 10 bilang sangat tinggi ya rekan-rekan, berarti harus perlu intervensi segera dan perubahan yang cepat mungkin. Nah ini beberapa poin dari dampak ergonomi yang buruk bagi kesehatan pekerja dan produktivitas kerja. Yang tadi bagi kesehatan kerja ini bisa mengganggu gangguan muskuloskeletal ya, cedera berulang juga, kelelahan stres, gangguan sirkulasi juga, masalah kelelahan mata. Bagi produktivitas kerja juga ini bisa mengganggu juga ya, bisa menurunnya efisiensi kerja, tingkat kesalahan juga makin meningkat, absensi tinggi, turnover karyawan, turunnya motivasi dan moral kerja. Lalu biaya kesehatan atau klaim asuransinya juga meningkat. Itu dari dampak buruk ergonomi bagi kesehatan. Dan ini sedikit tentang netral posturnya. Netral postur yang baik itu seperti apa nih bagian bahu yang membentuk sorry. Nah di sini harus membentuk sudut 90 derajat. Nah ini awkward posturnya, salah satu awkward postur disesuaikan ya rekan-rekan dalam posisi bekerjanya. Ini apakah ada shoulder flexion atau shoulder extension yang ke belakang. Nah, ini shoulder abduction juga yang mengangkat ke atas atau ada shoulder abduction dan extension. Ini jika ada rak-rak di atas meja ya, mungkin ada rak-rak dokumen atau. Nah ini antara postur untuk dari pergelangan tangan, apakah dia melakukan awkward posturnya di radial deviation, ulnar deviation, flexion, dan extension. Nah ini untuk sikunya juga ada elbow flexionnya juga, ada elbow extensionnya juga. Untuk netral posturnya di 90 derajat dijaga lebih baiknya seperti itu. Nah ini untuk netral postur pada punggung dan limbsnya. Ini ada punggung yang mengalami flexion, extension. Untuk upwardnya, untuk postur janggalnya, dia mengalami twisting atau lateral bending. Yang baiknya itu dalam tegak lurus, kalau bisa dijaga posisi netralnya di tempat kerja. Ini sekarang microbricks-nya ya. Ini microbricks adalah istirahat singkat ya rekan-rekan yang hanya berlangsung biasanya pada 30 detik hingga 5 menit. Yang dilakukan selama jam kerja, tujuannya juga adalah mengurangi kelelahan fisik dan mental, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Nah, kalau menurut ahli ini dari Dr. Alan H. atau Profesor Ergonomi dari Cornell University, dia bilang taking frequent short breaks during work helps prevent discomfort and fatigue, especially for desk-based worker. Yang artinya itu sering-sering kita harus melakukan istirahat sebentar saat bekerja, karena terutama dalam pekerjaan yang di kantor ya, duduk lama berjam-jam, 8 jam kerja, itu membantu mengurangi rasa pegal dan rasa lelah ya dari microbricks dilakukan dalam setiap jam itu, dalam 30 detik sampai 5 menit dalam 1 jam kerja. Buka aja topinya. Nah ini poin-poin contoh dari microbricks ya rekan-rekan. Salah satunya biar kelihatan menggerakkan leher atau stretching pada bahu setiap 30 menit bekerja atau 1 jam kerja. Stretching ringan juga saat berganti tugas, ketika mengerjakan tugas yang A mau pindah yang ke B, kalau memang sudah waktunya untuk microbricks lebih baik dilakukan atau diberi pengingat alarm untuk melakukan microbricks dalam setiap jam kerja. Lalu juga melakukan melihat jauh dari layar monitor nih. Misal dalam 1 jam kerja lakukan prinsip 20-20 atau 20-20-20. Yaitu 20
setiap 20 menit lihat 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Nah, yang dilihat itu jarak 6 meter itu biasanya objek-objek yang memberikan warna yang terang ya dalam, terus melakukan kedipan-kedipan atau melihat selama 20 detik objek-objek yang terang tersebut. Oke. Panduan mikrobiknya juga itu juga bisa dilakukan peregangan ya, atau berdiri atau sentuh ujung kaki juga, bisa juga dilakukan dengan jinjit, lalu turunkan perlahan ulangi 5 kali menyentuh ujung kaki, bisa stretching seperti itu juga bisa dilakukan. Selanjutnya ini, dampak dari microbreaks dalam produktivitas kerja ya. Salah satunya mengurangi kelelahan fisik, karena microbreaks atau istirahat sebentar ini bisa membuat otot tidak cepat capek. Apalagi kalau kita duduk seharian ya, bahu, leher, punggung pasti lebih lega kalau memang kita rutin melakukan microbreaks dalam setiap jam kerja itu. Yang kedua itu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Jadi ketika kita ngambil microbreaks ini, melakukan microbreaks dalam 1 jam kerja atau 30 menit sekali, itu membantu otak kita beristirahat dan merileks sebentar, jadi segar kembali, lalu jadi kita bisa lebih fokus dan gampang dan nggak gampang gitu terdistraksi dalam bekerja gitu. Nah, yang ketiga juga mengurangi stres mental ya, rekan-rekan. Dengan berhenti sejenak atau microbreaks itu bisa merelaksasi dari tekanan kerja, pikiran juga jadi lebih tenang, mood juga bisa membaik, jadi kamu nggak cepat suntuk gitu, atau teman-teman nggak cepat suntuk atau emosi gitu. Yang keempat juga ini menjaga kesehatan mata ya, karena kita kan kalau pekerja di kantor itu melihat layar terus-terusan gitu, bisa bikin mata lelah. Tapi dengan microbreak itu kan kita bisa juga mencegah dari mata kering juga dan mata pedih gitu, karena terus-terusan melihat layar. Yang kelima juga meningkatkan produktivitas kerja. Itu microbreak sebenarnya itu bukan buang-buang waktu ya, tapi microbreak itu 30 detik sampai 5 menit itu juga lumayan ngebantu gitu. Jadi malah bikin kerjaan lebih cepat selesai juga karena kita tetap fokus gitu. Baik, kesimpulannya yang pertama, ergonomi itu bukan hanya sekedar kenyamanan, tapi strategi dari pencegahan juga ya rekan-rekan. Pencegahan dari keluhan-keluhan. Oh, termute. Iya, termute. Halo Mas Aris, Halo, halo. suaranya belum Halo. ada nih Mas. Sorry. Ya. Foldernya masih ke-share deh. Masih Mas, masih. Masih ya? Oke. Jadi di kesimpulan ya, commute-nya ya. Dari awal. Dari awal. Dari jam 8, Maaf. Mas. Nah, ini kesimpulannya, ergonomi bukan hanya sekedar kenyamanan, tapi strategi pencegahan ya, rekan-rekan. Pencegahan dari gangguan kesehatan seperti nyeri otot, kelelahan, dan cedera akibat postur kerja yang tidak ideal. Lalu pendekatan ergonomi yang baik dapat mengurangi risiko jangka panjang, meningkatkan keselamatan dan produktivitas kerja juga. Lalu microbreaks juga adalah intervensi sederhana yang memberikan dampak besar gitu rekan-rekan. Nah, kenapa? Karena dengan peregangan atau berjalan selama 30 sampai 60 detik itu bisa memang sederhana gitu, tapi bisa intervensi dan efektif gitu, memberikan pencegahan untuk memberikan keluhan jangka panjang itu sendiri gitu. Lalu yang ketiga ini, ergonomi dan microbreaks juga memberikan implikasi bagi dunia kerja modern. Itu kan dunia kerja modern ini terutama yang udah berbasis komputer ya, atau pekerjaan statis dalam waktu yang lama juga. Penerapan ergonomi ini kebiasaan microbreaks yang sangat relevan juga. Keduanya juga menjadi bagian dari strategi manajemen gitu, karena bisa meningkatkan kesehatan kerja yang adaptif,
dan berkelanjutan juga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Dan mungkin sedikit disclaimer dari saya, ergonomi itu nggak hanya tentang workstation atau desain kerja yang kurang baik, tapi dari kita juga, dari diri kita sendiri harus bisa mengoptimalkan netra postur, posisi kerja yang sesuai, dan melakukan microbreaks yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke Mbak Zainab. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat menarik ini, Mas Aris. Kita bisa menyimpulkan bahwa ergonomi dan microbreaks bukan hanya soal kenyamanan bekerja, tapi merupakan bagian dari strategi pencegahan yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Jadi dengan penerapan prinsip ergonomi ini, kita bisa mengurangi salah satunya gangguan otot dan tulang, serta meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan kepuasan kerja. Jadi mari MP Nation sama-sama kita terapkan ergonomi dan microbreaks dalam keseharian kita sebagai langkah kecil yang berdampak besar untuk kesehatan dan kinerja kita di tempat kerja. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih teman MP Nation, akan disampaikan juga mengenai lesson learn tentang etika mengemudi kendaraan bermotor dan mengenal driving defensive. Teknik yaitu lesson learn yang disampaikan ini mengingat adanya kecelakaan kerja pada insiden di tempat kerja kita. Jadi insiden ini bukan hanya terjadi karena kondisi kendaraan atau jalan yang rusak, tapi bisa jadi karena perilaku pengemudi yang tidak tertib, terburu-buru, dan kurang kesadaran akan keselamatan. Dan etika dalam berkendara ini salah satu jadi pemahaman untuk kita supaya penting nih kita keselamatan dan ketika berkendara. Jadi langsung kita mulai aja ya. Ini terkait etika berkendara motor dan mengenal teknik mengemudi defensif. Dalam etika berkendara motor, seperti yang kita ketahui bersama ya, wajib menggunakan APD berkendara motor, yaitu ada helm, masker, sepatu, jaket, sarung tangan, celana panjang. Terus selanjutnya kita wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas dibuat untuk mengatur arus lalu lintas dan menjaga keselamatan semua pengguna jalan. Terus kita juga harus berkendara dengan aman dan santun. Berkendara dengan aman dan santun ini karena jalan raya bukan punya kita semua, kita aja ya teman-teman, tapi ada pejalan kaki, ada pesepeda, jadi kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Terus selanjutnya dapat dilihat juga kita harus saling menghormati sesama pengguna, bahwa kita semua adalah pengguna jalan yang sama. Selanjutnya di etika berkendara motor, di sini ada sebuah renungan nih untuk kita MP Nation pada gambar berikut. Ini merupakan contoh selamat atau beruntung. Nah, pada gambar berikut sering kita lihat pengemudi yang kebut-kebutan mendahului pada jalan sempit atau tikungan. Namun tidak terjadi apa-apa nih, bahkan terkesan cepat sampai di tujuan perjalanannya. Apakah mereka selamat atau hanya beruntung saja? Dari teman-teman MP Nation, apakah ada yang bisa bantu jawab nih dari gambar berikut? Apakah di sini merupakan mereka beruntung atau memang selamat nih sampai tujuan nih? Bisa kita simpulkan ya, di sini pengendara motor yang ngebut-ngebut ini merupakan mereka beruntung. Sebentar ya teman-teman. Enggak. Dia mau. Baik, izin saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi ada kendala.
Muncul. Muncul nggak? Baik, pada gambar berikut ini merupakan salah satu bentuk beruntung ya, tapi beruntungnya sampai kapan? Ya, kita nggak tahu. Jadi utamakan keselamatan karena keselamatan merupakan utama dalam berkendara. Baik, boleh next Mbak Wisda. Baik, kita masuk mengenal yang namanya mengemudi defensif, yaitu perilaku untuk mengemudi secara aman, antisipasif, dan berorientasi pada pencegahan resiko dan utamakan keselamatan dan hindari kecelakaan. Jadi di sini kita lebih merupakan pendekatan intelektual tentang bagaimana cara berkendara dengan selamat, aman, dengan standar yang benar dan efisien dan tanggung jawab. Kalau di Indonesia kita mengacu di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bisa next Mbak Wisda. Baik, selanjutnya ada 4 kunci menjadi pengendara defensif. Yang pertama ada alertness, yaitu kewaspadaan. Seorang pengendara harus selalu waspada terhadap situasi di sekitarnya hingga potensi bahaya mendadak seperti pejalan kaki, menyeberang, atau kendaraan berhenti mendadak. Yang kedua ada awareness, yang dimana kesadaran berarti memahami peran dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan. Pengemudi harus sadar terhadap kondisi kendaraan serta peraturan lalu lintas yang berlaku. Di sini contohnya yaitu penggunaan APD ya teman-teman. Selanjutnya bisa next Mbak Wisda. Selanjutnya di sini ada attitude, yaitu perilaku pengemudi yang baik sangat penting. Tidak ugal-ugalan, menghargai pengguna jalan lain, dan tidak terprovokasi oleh pengemudi lain. Dan yang terakhir ini ada antisipasi, di mana pengemudi defensif harus mampu mengantisipasi tindakan pengguna jalan lain dan potensi bahayanya. Boleh next lagi Mbak Wisda, minta tolong. Baik, selanjutnya di sini terdapat 2 pendekatan dalam berkendara, yaitu ada proaktif, di mana pengemudi mengantisipasi situasi dan potensi bahaya di jalan sebelum hal tersebut terjadi. Yaitu contohnya kita harus menyediakan jarak antara mobil di depan dan di belakang. Selanjutnya kesadaran diri, dan kita harus selalu waspada. Kita harus melihat blind spot terjadi, karena manusia hanya mampu melihat 90 derajat tiap sisi dan keterbatasan sudut pandang kaca spion. Jadi pengendara diharuskan melihat spion karena kita sebagai manusia hanya bisa melihat 90 derajat dari tiap sisinya untuk mencegah antisipasi adanya bahaya. Terus di sini kita harus jaga jarak juga untuk menjaga ruang antara kendaraan kita dan kendaraan di depan agar memiliki cukup waktu untuk bereaksi jika terjadi sesuatu yang mendesak. Selanjutnya di pendekatan reaktif, di mana pendekatan reaktif ini pengemudi merespon situasi setelah terjadi atau tidak adanya persiapan ketika akan berkendara. Jadi untuk reaktif ini kebalikannya dari proaktif. Jadi kita sebagai pengendara yang baik diharuskan menjadi pengendara yang proaktif, di mana kita harus menyediakan ruang atau jarak antara mobil satu dan yang lainnya. Kita harus selalu waspada. Gitu. Selanjutnya boleh di next Mbak Wisda. Ada 3 faktor utama pada defensive driving. Yang pertama ada kondisi pengemudi, yaitu kondisi pengemudinya harus dalam keadaan sehat, tidak dalam minum minuman alkohol. Terus yang kedua ada karakter pengemudi. Di sini karakter pengemudi harus sabar, tidak boleh terprovokat dengan pengemudi lain. Jadi tidak dengan provokatifnya itu pengemudi jadi harus sabar, nggak ngebut-ngebutan. Terus selanjutnya di sini ada kondisi kendaraan. Sebelum melakukan perjalanan kita juga diharuskan untuk melihat cek kondisi kendaraan kita,
atau kendaraan kita sudah rusak, baik kita ke bengkel gitu. Baik, boleh di next Mbak Wisda untuk selanjutnya. Di sini ada berikut contoh hazard perception, yaitu perakiraan bahaya. Di sini boleh di next lagi Mbak Wisda. Ada contoh 2 jalan, di mana jalan yang pertama mengemudi di jalan lurus dan rata. Mana yang lebih berbahaya dengan mengemudi di daerah dan jalan yang berliku? Teman-teman MP Nation ada yang bisa jawab nih? Mana yang lebih berbahaya di antara kedua jalan ini, yang luruskah ataukah yang berliku? Lurus, Mbak. Lurus, Mbak. Tuh, gimana? Ada yang bisa bantu jawab kenapa bisa lurusnya? Apa nih yang Ngantuk kalau lurus. mengakibatkan? Betul, benar Ngantuk banget. satu jam. Ada lagi teman-teman MP Mana Nation yang bisa gambar bantu. lurusnya? Mana gambarnya? Ini di sini di sebelah kiri kita bisa lihat. Sabar, ini ujian. Di sini di sebelah kiri bisa dilihat ada gambar lurus sedikit belok menanjak, yang kanan mengemudi di daerah yang berliku-liku. Materinya ini ergonomi sama negara. Baik, tadi ada beberapa MP Nation yang benar menjawab ya, di mana jalan lurus itu terlihat mudah sehingga pengemudi cenderung merasa santai dan mengurangi kewaspadaan. Jadi bisa menyebabkan kantuk karena monoton ya, terus banyak kecelakaan juga justru terjadi karena pengemudi tidak siap merespon dengan situasi mendadak seperti kendaraan lain menyeberang, rem mendadak, atau pejalan kaki. Dan di jalan berliku ini karena kondisi jalan menantang, pengemudi justru lebih waspada, fokus, dan berhati-hati. Meskipun resikonya tinggi, kesadaran akan bahaya justru lebih aware gitu pengemudi. Jadi maupun lurus ataupun belok jalannya, teman-teman kita semua harus tetap waspada ya, karena dimanapun kecelakaan kita nggak ada yang tahu. Baik, sekian untuk materi Listen Learn hari ini.